Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Kita akan belajar tentang pengenalan listrik statis, elektroskop, dan bagaimana fenomena listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Contohnya seperti ini ya, ada kucing yang badannya tertempel oleh styrofoam. Bisa juga kita ketika lagi kerja kelompok memakai papan styrofoam, serbuk-serbuk styrofoamnya itu menempel di tangan dan juga di baju dan agak sulit untuk dilepaskan. Atau ketika bermain perosotan seperti ini, karena perosotannya terbuat dari plastik sehingga menimbulkan listrik statis dan rambutnya bisa naik. Atau kalau kita lagi makan mie pakai sumpit yang berplastik, ketika kita membuka plastiknya, terkadang plastiknya bisa nempel-nempel tuh di tangan kita. Nah, itu adalah salah satu fenomena listrik statis dalam kehidupan kita. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ada benda bermuatan. Secara alami itu benda bermuatan netral, tapi benda bisa bermuatan jika dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan. Nah, jadi benar-benar ditempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Jadi misalnya kakak punya benda netral ditempelkan dengan batang yang positif. Prinsip yang akan kita gunakan adalah perpindahan muatan negatif. Jadi yang pindah itu hanya muatan negatif atau elektron. Nah, jadi muatan negatif yang ini dia akan pindah. Pindah kemana? Dia akan tertarik oleh yang positif, gitu ya. Dia akan tertarik ke sini. Dia akan pindah nih. Nah, ini akan pindah ke sini. Ini juga akan pindah ke sini sampai muatannya menjadi seimbang. Jika sudah seimbang dan si batang ditarik, maka bolanya ini akan bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena elektron-elektronnya atau muatan-muatan negatifnya berpindah ke batang. Mungkin masih ada satu atau dua, tapi sudah lebih sedikit daripada muatan positifnya. Atau ya kebalikannya, ditempelkan dengan batang bermuatan negatif. Nah, sekarang berarti yang berpindah ini nih. Karena batang ini lebih negatif dibandingkan si bola. Bola itu karena dia netral, dilihat oleh si batang itu lebih positif. Maka yang negatif ini tertarik berpindah ke bolanya. Maka ketika batangnya dicabut atau dilepaskan sentuhannya, bolanya ini dia akan bermuatan negatif. Masih ada yang positifnya, tapi dia kelebihan muatan negatif atau elektron sehingga muatannya menjadi negatif. Itu adalah cara yang konduksi. Bisa juga dengan induksi. Nah, kalau induksi sedikit berbeda, dia dengan cara mendekatkan. Jadi tidak ditempelkan tapi didekatkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kakak punya benda netral didekatkan dengan batang yang positif. Nah, karena didekatkan, maka si elektron yang di sini, muatan negatif yang di sini mau pindah. Tapi tidak bisa pindah karena dia terbentur oleh si pembatas ini ya, oleh udara nih. Dia tidak bisa nyebrang ke sini kecuali sangat besar sekali muatannya sehingga nanti akan timbul percikan atau loncatan muatan listrik ya. Tapi kalau muatannya sedikit dia nggak mau gitu. Nanti akan seperti ini. Jadi negatifnya atau muatan negatifnya akan berkumpul di sebelah dekat dengan si batang positifnya. Sebetulnya nanti yang positifnya ini tidak se ekstrim ini, dia tetap tersebar seperti biasa. Hanya saja nanti yang negatifnya jadi berkumpul ke satu tempat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau begini saja dia tidak bisa menjadi bermuatan ya, karena ketika batangnya dicabut dia akan kembali normal lagi. Jadi supaya bisa bermuatan maka kita butuh dua buah benda. Jadi di sini kakak punya dua buah bola. Bola yang ini ya, semua dua-duanya netral. Yang sebelah kanan didekatkan dengan batang bermuatan negatif. Nah, karena didekatkan batang bermuatan negatif, si muatan negatif ini nggak mau sama yang negatif. Dia sudah negatif, nggak mau menjadi lebih negatif, maka dia akan menjauh. Nah, dia akan menjauh. Ini semua akan menjauh. Dia akan berpindah. Ya. Nah, jadi ketika mereka sudah berpindah, kemudian bolanya dipisahkan, ininya tetap ya, jangan dilepas dulu. Kalau dia dilepas, mereka akan kembali normal lagi. Jadi ketika dipisahkan, yang kiri itu akan kelebihan elektron.
atau kelebihan muatan negatif karena dia dapat dari yang bola sebelah kanan. Dia akan menjadi negatif. Yang sebelah sini dia akan menjadi positif. Kenapa? Karena elektronnya pindah nih, nyebrang. Ini nempel nih tetap nih ya. Ini menempel tetap. Jadi dia akan lebih positif, elektronnya banyak yang pindah ke bola sebelah kiri. Jadi setelah mereka berpindah, hubungan bolanya dicopot, baru batangnya kita hilangkan. Cara yang ketiga adalah dengan menggosok. Ini cara paling mudah untuk membuat suatu benda menjadi memiliki muatan. Ternyata setiap benda yang kita punya memiliki kemampuan untuk melepas atau menerima elektron. Nah, kemampuan ini berbeda-beda. Benda-benda yang mudah atau sukar melepaskan elektron itu tercemping dalam suatu deret yang disebut deret triboelektrik. Jadi di sini kakak punya deret dari atas ini ke bawah, dari yang sebelah kiri lanjut ke yang sebelah kanan gitu ya. Artinya teflon ini paling sukar untuk memberikan elektron, silikon ini sukar memberikan elektron. Tapi karena dia sukar memberi, maka dia mudah menerima. Nah, ya, yang mudah memberi elektron dia sukar menerima, dia maunya ngasih gitu ya. Jadi yang tangan sangat kering ini sangat dermawan, sedangkan teflon ini sangat pelit, maunya dia menerima. Nah, jadi nanti ketika benda digosok akan ada elektron-elektron yang berpindah. Misalnya wol digosok dengan plastik gitu ya. Maka elektron dari wol akan berpindah ke plastik. Nanti wolnya karena dia elektronnya pindah, keluar, pergi, dia menjadi bermuatan positif. Sedangkan plastiknya karena dia mendapat elektron dari wol, dia akan bermuatan negatif. Nah, yang akan sering kita ketemui adalah hal-hal yang ini. Jadi kita punya plastik, kalau digosok dengan wool, plastiknya akan negatif dan woolnya akan bermuatan positif. Ebonit, kalau dengan wool, ebonitnya negatif, woolnya positif. Biasanya ini sering banget nih, plastik dan wool, kaca dan sutra. Sisir dengan rambut juga cukup sering. Ebonit ya nggak terlalu sering lah. Sisir dengan rambut ya, sisir bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Sisir ini plastik. Coba kita lihat ya. Di sini kakak punya rambut dan plastik. Berarti rambutnya, elektronnya akan pindah ke plastik, rambut menjadi positif, plastik menjadi negatif. Nanti tidak harus menghafal deret triboelektriknya, cuma dihafalin yang ini aja nih, yang ini yang sering keluar. Ternyata benda yang sudah bermuatan ini bisa berinteraksi. Jadi kalau dua benda bermuatan yang berbeda, mereka akan saling tarik-menarik. Kenapa? Karena mereka berbeda. Ya, kalau seorang pria melihat seorang wanita, mereka akan tertarik. Tapi kalau kedua bendanya sama, pria dan pria, ya mereka tidak mau berhubungan lebih lanjut, hanya sebagai teman atau sahabat gitu ya. Tidak boleh tuh lebih lanjut. Mereka harus tarik menolak. Jadi kalau dia sama, positif atau positif, negatif atau negatif, mereka akan tolak menolak. Tapi kalau berbeda, positif dan negatif, mereka akan saling tarik menarik. Jadi contoh soalnya seperti apa? Biasanya akan seperti ini nih. Plastik yang digosok dengan kain wool akan bermuatan negatif. Pernyataan yang benar adalah, jadi bisa plastik, bisa kaca dan sutra gitu ya. Jadi tentang gosok-menggosok dan konsep siapa yang berpindah, elektronnya pindah kemana. Plastik yang digosok akan bermuatan negatif, berarti plastiknya akan menjadi negatif dan kain woolnya akan menjadi positif. Artinya wool ini kekurangan elektron karena ada yang pindah ke sini ya. Ada elektron yang pindah. Nah, artinya elektron dari wool pindah ke plastik gitu ya. Elektron dari wool pindah ke plastik. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang B. Contoh berikutnya, jika kaca digosok dengan kain sutra, maka yang terjadi adalah apa nih? Nah, berarti kita bisa menghafal dengan yang tadi atau melihat deret triboelektriknya. Ternyata kaca itu ketika digosok oleh kain sutra, dia akan menjadi positif dan kain sutranya akan menjadi negatif. Artinya ada elektron yang pindah dari kaca ke sutra. Nih, elektronnya pindah dari kaca ke sutra. Tadinya netral, tapi dia jadi kekurangan dan si sutra jadi kelebihan. Nah, artinya kain sutra menjadi positif ini tidak tepat. Kaca menjadi negatif juga tidak tepat. Dan C, proton berpindah ini juga tidak tepat. Ya, jadi kalau ketemu jawabannya seperti ini langsung dianulir nih, langsung jangan dilihat. Pasti ini jawabannya salah.
Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Bisa juga soalnya sesimpel ini. Jadi ada bola P dan Q. Ini ada bola P. Di sini ada bola Q. Kemudian ada tembok yang bermuatan negatif atau ada batang yang bermuatan negatif. Bola P menjauh dan bola Q mendekat. Nah, di sini kita disuruh menentukan muatannya. Karena dia menjauh atau menolak, artinya dia muatan yang sama, yaitu negatif. Karena dia mendekat, arti dia muatan yang berbeda, yaitu positif. Ternyata gampang ya. Atau seperti soal nomor 4, sebuah balon digosokkan ke rambut. Ketika balon ditempelkan di tembok, balon akan menempel di tembok. Ya, dia tidak lepas. Tentukan muatan dari tembok. Nah, berarti kita mesti menentukan dulu nih. Kalau balon digosok dengan rambut, siapa yang menjadi positif, siapa yang menjadi negatif? Coba kita lihat deret triboelektriknya ya. Balon itu adalah karet, ya karet itu berarti ini ya. Balon itu terbuat dari karet, kemudian ada rambut. Nah, ini rambut. Kalau kita lihat, rambut itu lebih mudah memberi, artinya elektron akan mengalir ke sini. Elektron akan mengalir dari rambut ke karet, ke balon. Sehingga karena elektron yang mengalir dari rambut ke balon, gitu ya elektronnya, maka balon akan kelebihan elektron atau bermuatan negatif dan rambut akan kekurangan atau dia bermuatan positif. Nah, artinya kalau balon menempel di tembok ya, berarti dia saling tarik menarik dengan tembok. Sekarang kita bisa menentukan muatan dari tembok. Balon itu negatif, maka temboknya adalah positif. Ya, gampang ya. Nah, berikutnya akan kita pelajari adalah elektroskop. Elektroskop adalah suatu alat yang digunakan dalam percobaan tentang listrik statis. Biasanya bentuknya seperti ini dan beberapa bagian yang perlu diketahui. Yang nomor 1 ini, yang bagian atas adalah kepala ya. Benda bermuatan akan didekatkan atau ditempelkan di sini. Nah, jadi misalkan di sini kita punya benda bermuatan gitu ya, didekatkan di sini. Kemudian yang nomor 2 adalah isolator. Jadi dia supaya bagian luar ini, bagian dalam ini hanya terpengaruh oleh si batang, tidak terpengaruh oleh yang lain. Kemudian ada daun. Daun ini akan menguncup pada saat muatan netral. Dan ketika kepala elektroskop mendapat muatan, maka nanti daunnya akan membuka. Kenapa? Nanti akan kita pelajari. Contohnya seperti ini, sebuah elektroskop bermuatan netral didekatkan dengan sebuah benda bermuatan ya, yang di sini bermuatan positif. Apa yang terjadi dengan daunnya? Ya, jadi prosesnya seperti ini. Kita di sini punya muatan positif, punya muatan negatif. Di daun juga punya muatan positif, punya muatan negatif, positif dan negatif. Karena didekatkan dengan muatan positif, maka yang berpindah adalah muatan negatifnya ya, elektronnya. Dia tertarik karena berbeda nih. Dia akan tertarik. Nah, dia akan tertarik mendekat. Walaupun dia tidak sampai loncat. Artinya yang di bawah sini juga akan ikut nih. Wah, di sana ada yang positif. Dia ikut nih, ketarik. Ya, dia ikut tarik. Nah, sehingga di daun dari si elektroskop ini yang tersisa hanya muatan yang positif saja. Ya. Nah, karena dia tersisa muatan yang positif atau dia kiri kanan menjadi bermuatan positif, maka daunnya akan membuka. Nah, daunnya akan menjadi membuka. Dan ini terjadi karena muatan negatif ini berkumpul di kepala elektroskop. Ketika batangnya dibuang, dikeluarkan, maka daunnya akan kembali normal, akan kembali kuncup. Sekarang gimana dengan kalau dia bermuatan negatif? Prinsipnya sama, dia punya yang positif, positif, negatif, negatif. Di daun juga punya positif dan negatif. Karena ada yang negatif, maka elektron ini akan berpindah. Lihat ya, yang berpindah hanya elektron. Negatif ketemu negatif, muatannya sama, dia tidak mau, maka dia akan kabur ke bawah. Wah, itu udah negatif, saya tidak mau, dia kabur. Sehingga di daun ini dia akan kelebihan. Tadi cuma ada 1 negatifnya, sekarang negatifnya ada 2 nih ya. Ini juga sama nih, negatifnya juga ada 2. Berarti sekarang kiri kanan menjadi bermuatan negatif. Dan karena muatannya sama, mereka akan saling tolak menolak. Artinya daunnya juga akan membuka.
Sekarang kita akan coba contoh yang kedua. Di sini sebuah elektroskop awalnya bermuatan negatif. Suatu batang positif didekatkan ke kepala elektroskop, apa yang terjadi dengan daunnya? Jadi dia bermuatan negatif nih. Jadi kalau di sini positifnya 2, negatifnya misalnya ada 4. Kalau di sini positifnya 1, positifnya 2, maka negatifnya atau positifnya 1 deh. Ya, negatifnya dia ada 2 gitu ya. Kemudian, nah artinya kondisi awal nih, berarti kondisi awalnya karena dia bermuatan negatif, daunnya juga bermuatan negatif, pasti dia daunnya terbuka. Daunnya terbuka nih. Kemudian dikasih muatan positif. Artinya yang berpindah muatan negatifnya aja ya, ingat ya. Berpindah kemana? Mereka akan tertarik. Wah, ada yang positif. Wah, mereka akan tertarik nih. Yang bawah, dia juga akan tertarik ke atas. Wah, dia akan tertarik. Berarti pada posisi kedua, si daunnya itu akan ada pada posisi seperti ini nih. Nah, ya. Netral, kiri kanan sama. Artinya dia akan tertutup. Nah, tapi ternyata bisa juga dong, ini juga ikut pergi ke atas sehingga dia akan menjadi positif semua. Artinya dia akan terbuka kembali. Nah, ini jadi jawaban yang benar yang mana nih Kak? Nah, karena memang ini bergantung dari muatan positif yang diberikan. Apakah dia besar sekali atau tidak. Nah, biasanya kita akan menganggap dia awalnya terbuka, kemudian akan tertutup karena elektronnya naik ke atas. Kalau dia besar banget sampai semua elektronnya berkumpul di sini, ya, setelah dia tertutup, dia akan terbuka kembali. Jadi bergantung nih dari seberapa besar muatan dari si batang positifnya. Jadi sama juga dengan muatan yang berbatang negatif, cara analisisnya juga sama. Nah, sekarang yang ini akan lebih kompleks. Jadi sebuah elektroskop awalnya netral. Suatu batang negatif akan didekatkan ke kepala elektroskop, kemudian kepalanya akan dihubungkan ke bumi. Apa yang terjadi dengan daun ketika batang dijauhkan dan hubungan bumi dilepaskan? Jadi di sini kita awalnya punya benda bermuatan netral, artinya misalnya positifnya 2, negatifnya 2, positifnya 2, negatifnya 2. Kemudian datanglah suatu benda bermuatan negatif, sehingga artinya elektronnya dia akan turun ke bawah karena dia tertolak oleh si muatan negatif, akan turun ke bawah. Artinya di sini akan ada negatif, di sini akan hilang gitu ya. Di atas akan bermuatan positif, di bawah bermuatan negatif. Artinya pada saat dia datang, ya, pada saat si batang ini datang, daun akan terbuka. Nah, kemudian datanglah sini dihubungkan ke bumi ya, dihubungkan ke bumi. Biasanya lambangnya seperti ini, di grounding atau disentuh dengan tangan, karena itu juga sama dengan grounding atau dihubungkan dengan bumi. Dari tangan mengalir ke kaki kita ke bumi. Nah, bumi ini itu punya elektron banyak sekali dan dia bisa menampung elektron banyak sekali. Lalu apa yang terjadi? Bisa elektronnya naik, bisa elektronnya turun. Tergantung dari apa? Tergantung dari muatan di kepala elektroskopnya. Jadi yang kita lihat muatan di sini saja nih. Ya. Dia muatannya positif. Karena dia positif, maka si elektron ini, wah, suka dia akan naik ke sini ya. Elektronnya akan naik. Sehingga sebetulnya sekarang kita akan kelebihan elektron nih, karena ada elektron gitu ya. Di sini dia ketolak lagi, ada yang turun ke bawah, mungkin ada yang balik lagi gitu ya. Ada yang turun ke bawah, positif lagi, dia naik lagi, dan seterusnya. Artinya ketika beberapa saat akan ada banyak elektron yang naik. Nanti kalau ini bermuatan negatif, akan ada elektron yang turun. Jadi bumi itu bisa sebagai penerima elektron, bisa sebagai sumber elektron. Ketika dilepaskan nih buminya, maka kita sekarang punya kondisi seperti ini. Plus, ya, mungkin positifnya 2, tapi negatifnya jadi tambah banyak nih. Nah, negatifnya jadi tambah banyak, karena dapat dari si bumi ini gitu ya. Nah,
Berarti nanti ketika ini akan dilepaskan, ini akan dibuang, maka dia akan terbuka. Jadi dia akan semakin terbuka. Begitu ya, jadi cukup mudah untuk elektroskop, sebenarnya tidak sulit. Yang penting kita bisa menganalisis kemana si elektron itu pergi atau bergerak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak sekali manfaat ataupun kerugian. Jadi dia bisa bermanfaat ataupun bisa merugikan ya listrik statis ini. Beberapa yang menguntungkan itu sebagai berikut. Yang pertama yang sangat dekat dengan kehidupan kita adalah mesin fotokopi. Ya, jadi di mesin fotokopi ternyata menggunakan prinsip listrik statis nih. Gimana caranya? Jadi ketika cahayanya, jadi kan ada batang yang berjalan dan cahaya tuh, dia menyebabkan tabung yang buat mencetaknya itu ada yang bermuatan, ada yang tidak. Yang bermuatan akan tertempel dengan serbuk karbon atau tintanya, yang kemudian akan menempel di kertasnya, sehingga itulah yang kita lihat hasil fotokopinya. Kemudian juga penggumpal polusi pada pabrik ya. Jadi biasanya contohnya seperti ini nih. Dia ada banyak lorong-lorongnya, ada banyak celah-celahnya. Di celah ini tuh ada elektroda-elektroda atau ada plat-plat yang bermuatan. Ya, jadi di sini dikasih muatan dulu, nanti ketika di sini polutan atau zat yang tidak mau tersebar keluar itu akan menempel di plat-plat ini. Platnya ini nanti yang bisa dibersihkan sehingga polutannya itu bisa dengan aman dibuang, tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga adalah pengecatan. Nah, biasanya kalau mobil itu dicat, kerangka mobil dicat itu dicelupin semuanya ke dalam cat, ke dalam kolam cat. Dimana kolamnya itu akan bermuatan dan si badan atau kerangkanya juga bermuatan sehingga catnya bisa menempel dengan lekat dengan kuat. Nah, salah satu lagi adalah percikan listrik. Percikan listrik itu misalnya seperti di motor, starter motor, atau pada kompor listrik untuk menyalakannya itu menggunakan listrik statis. Atau mungkin ini ya, taser, alat kejut, biasanya digunakan oleh kepolisian atau ada juga dijual untuk keamanan diri. Jadi kalau misalkan ada pencuri atau penculik, ya, kita bisa mengamankan diri dengan ini ya. Ini sebagai keuntungan. Lalu apa nih kerugiannya? Ada juga beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh listrik statis. Pertama itu adalah petir. Nah, petir itu terjadi karena adanya perbedaan muatan antara awan dan bumi, sehingga ada loncatan listrik. Ya, itu karena ada listrik statis yang berbeda, sehingga dia ada loncatan. Ini merugikan karena bisa merusak bangunan, bisa merusak pohon, sehingga salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan penangkal petir. Jadi kalau di bangunan-bangunan itu, di daerah yang banyak petir ya, dia ada batang ke atas, dikasih kabel turun, ditanam lagi batang ke bawah. Supaya apa? Supaya listrik statis yang menyambar tidak masuk ke dalam rumah. Nah, ini berbahaya nih. Kalau misalkan kita mau buka pintu karena habis kena petir jadi tersetrum. Atau misalnya peralatan listrik kita, TV kita jadi rusak karena adanya petir tadi. Tapi kalau ada penangkal petir atau listrik yang menyambar ini tidak masuk ke rumah, dia akan langsung ke bumi. Ingat ya, bumi itu bisa sebagai penampung elektron yang sangat besar. Berikutnya ternyata percikan listrik statis juga berbahaya. Ya, berbahaya tentunya juga kalau alat kejut itu ada kasus tertentu yang menyebabkan kematian. Nah, tapi yang unik itu adalah ini ya. Jadi di SPBU itu sangat berbahaya kalau kita menggunakan baju wool atau kita menggesek-gesek dengan plastik dan sebagainya, sehingga timbul listrik statis dan itu bisa menyebabkan meledak ya. Jadi kalau di luar negeri itu lebih sering, di Indonesia mungkin jarang. Di luar negeri itu sering banget ada pom bensin yang terbakar karena penumpangnya tidak hati-hati memegang mobilnya sehingga timbul percikan listrik statis dan menyebabkan bahan bakarnya terbakar. Nah, salah satu untuk mengatasinya sebenarnya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini contoh ada tangki sedang mengisi bahan bakar. Sebetulnya di sini ada kabel nih. Ya, di sini ada kabel. Guna kabel ini untuk apa? Prinsipnya sama seperti si
petir tadi, dia ingin mengalirkan listrik statisnya itu langsung ke tanah sehingga tidak membahayakan. Kira-kira seperti itu untuk listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari benda bermuatan, elektroskop, juga manfaat dan kerugiannya. Terima kasih.